Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawa Sayyidil Habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى الدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال: فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف بقباء والذي حققه المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك كان في اليوم الثاني من ربيع الأول الذي يوافق 20 سبتمبر 622 ميلاديا وهذا أول تاريخ جديد لظهور الإسلام يعد أن مضى عليه 13 سنة وهو مضيق عليه من مشركي قريش. Pada pembahasan terakhir dalam sirah sejarah kehidupan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan kita membaca sejarah beliau, sejarah kehidupan beliau, mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan cinta yang sempurna kepada Rasulullah, Rasul pun akan mengenal kita secara pribadi. Kalau kita sudah dikenal oleh Nabi secara pribadi, insyaallah itu menjadi kebahagiaan buat kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apalagi bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, di mana 12 Rabiul Awal atau bulan Rabiul Awal pada khususnya itu banyak peristiwa yang agung yang terjadi atas nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja kelahiran Nabi, tapi juga hijrah Nabi terjadi juga di bulan Rabiul Awal, wafatnya Rasul di bulan Rabiul Awal. Banyak hal yang luar biasa yang terjadi, yang menggembirakan kita maupun yang membuat kita sedih, semua terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tapi mudah-mudahan insyaallah dengan kita membaca sejarah, membaca kehidupan Rasul, insyaallah Rasul akan memandang kita dengan pandangan yang dimana dengan pandangan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka segala rahasia buat kita di dunia dan di akhirat, dan kita diberikan keberkahan zahiran batinan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sampaikan dalam pembahasan kita yaitu tentang bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, di mana kita sampaikan sesampainya ke Madinah disambut oleh suku-suku Arab yang ada di Madinah, dan mereka itu
meletakkan pedangnya maupun panahnya begitu melihat Nabi datang kepada mereka. Disambut dengan meriah oleh penduduk Madinah dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini diteruskan an-nuzul bi Quba. Fa'adala bihim dhatal yamin hatta nazala bihim fi Bani Amr bin Auf bi Quba. Jadi begitu Nabi sampai mendekati Madinah, Nabi sempat mampir dulu ke tempat yang namanya Quba. Di mana Quba tersebut? Kepada siapa Nabi mampir? Ternyata Nabi mampir ke keluarga besar daripada Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf, Nabi mampir ke mereka di Quba. Kita harus tahu Quba itu artinya apaan tuh Quba. Nah, di sini dikatakan oleh ulama, kata Quba itu berasal dari nama sumur. Ya, ada sumur di daerah situ dikenal dengan istilah atau nama Quba, sehingga satu kampung itu jadi namanya Quba gara-gara itu apa? Itu sumur. Itu sumur, bahasa kita sumur apa? Sumur terkenal lah dari zaman dulu. Tuh sumur namanya Quba, sehingga tuh kampung pun dinamakan sesuai dengan nama sumurnya. Wa huwa yamuddu wa yaqsuru wa yusrifu wa la yusrif wa hiya ala mailaini min madinati ala yasar al-qasid ila Makkah. Quba ini berada 2 mil dari Madinah. Sebelum Nabi sampai itu berarti 2 mil dari Madinah. 2 mil itu berapa kilo kira-kira? 1 mil itu 2 kilo deh, hampir 2 kilo ya. Jadi kalau 2 mil itu hampir 5 kiloan kurang-kurang lebih 5 kilo dari Madinah 2 mil dari Madinah. Dan posisinya kalau ada orang mau jalan ke Mekah, kalau ada orang dari Madinah mau ke Mekah, itu posisi yang namanya Quba itu berada di sebelah kiri. Kalau ada orang jalan yang dari Madinah mau ke Mekah nih, Quba itu berada di sebelah kiri kita kalau kita mau ke Mekah. Nah, kalau jaraknya ke Madinah itu sudah dekat, kurang lebih 2 mil dari Madinah. Wahia masakinu Bani Amr bin Auf. Lah itu yang namanya Quba tadi, daerah Quba itu penduduk mayoritas di situ yaitu dari keluarga besar Bani Amr bin Auf. Karena kan di zaman Rasul terkenal setiap wilayah itu ada suku yang berkuasa, dan rata-rata itu setiap suku itu kalau sudah nempatin suatu daerah mereka menjadi mayoritas di situ. Dikenal di situ Quba dikenal dengan Bani Amr bin Auf. Itu paling banyak tuh anak, cucu, cicit, wah keluarga besar di situ dah. Sehingga mereka dianggap mereka yang berkuasa di situ. Makanya dikenali dengan Bani Amr bin Auf. Bukan berarti nggak ada orang lain di situ. Ada orang lain, cuma mereka apa? Mayoritas di situ. Biha atharun bunyanun kafir. Di situ banyak peninggalan-peninggalan di Quba itu. Ketika Nabi datang ke sana, itu daerah dikenal dengan banyak peninggalan bersejarah. Wa hunaka masjidit taqwa, dan di sana terdapat masjid at-taqwa, di mana masjid tersebut diresmikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa abarun wa miyahun adibah. Quba dikenal dengan banyak sumur dan airnya melimpah. Banyak sumur di Quba dan airnya itu melimpah. Itu daerah Quba. Nah, di sini dikatakan walladzi haqqaqahul marhum Mahmud Basha Al-Falaki. Ada seorang ahli sejarah yang bernama Mahmud Basha Al-Falaki. Beliau mengatakan Nabi datang ke Quba itu pada 2 Rabiul Awal sampai ke Quba, pada tanggal 2 Rabiul Awal. Kalau pakai tanggalan Masehi 20 September 622 Masehi. Itu Nabi sampai situ. Sampai ke Quba 20 September 622 Masehi.
Wa hadza awwalu tarikhin jadidin li dhuhuril Islam. Dan ini termasuk tanggalan yang Allah tampakkan untuk menunjukkan kebesaran Islam. Islam itu mulai tersiar, mulai kuat dengan hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinatul Munawwarah. Ba'da an madha alaihi 13 sanatan, setelah Nabi melewati waktu 13 tahun di Mekah, disakitin, ditimpuk, dijerat lehernya, dicekek, dikasih kotoran-kotoran binatang di pundaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dialami oleh Nabi selama 13 tahun sejak Nabi menyampaikan wahyunya, wahyu dari Allah. Nabi kan pada usia berapa? 40 tahun. Nabi itu hijrah kurang lebih pada usia 53 tahun, 53 tahun. Berarti Nabi selama 13 tahun itu yang dialami luar biasa. Bahkan ketika Nabi mau hijrah aja, bukan Nabi hijrah duluan, sahabat itu sudah hijrah duluan. Selamatkan diri kalian, bawa anak, bawa istri, pergi ke Madinah. Di sana insya Allah tempatnya akan menyambut kalian, karena orang Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Nabi baru nyusul setelah Allah memberikan izin buat Nabi hijrah. Jadi Nabi sama sekali nggak mikirin dirinya, yang dipikirin sahabat-sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mudayyiqun alaihi min musyriki Quraisy, di mana selama waktu 13 tahun Nabi itu disakiti dan disiksa oleh penduduk Quraisy di Makkah. Baru Nabi ke Madinah, di situ terjadi apa? Kekuasaan Allah tampakkan, dan di situ mulailah Rasulullah punya kekuatan yang luar biasa dari hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamnu' min al-jahri bi ibadati bi rabbih. Selama 13 tahun itu Rasul itu sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk terang-terangan beribadah kepada Allah. Sembunyi-sembunyi, bahkan mereka lebih sering beribadah di rumah salah satu sahabat. Jadi semua ngumpul di situ, sholat di situ, ibadah di situ, zikir di situ, karena kalau mereka terang-terangan yang ada dibantai sama orang Quraisy. Jadi semua serba tertutup selama berada di Makkah. Ammal an, adapun sekarang ketika Nabi sudah hijrah, faqad awahu Allah wa sahabatihi, maka Allah memberikan pertolongannya kepada Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, ba'da an kanu qalilan yatakhattafuhum an-nas, di mana mereka sebelumnya jumlahnya dikit, disiksa, dihina. Sekarang mereka punya kekuatan yang luar biasa yang Allah berikan dengan mereka berhijrah. Makanya ada istilah atau ada kata-kata mutiara yang berbunyi begini: hajir tajid iwaban amman tufariqahu. Kalau nggak salah itu kata-kata Imam Syafi'i ya. Hajir tajid iwaban amman tufariqahu. Hijrahlah kalian, karena dengan hijrah kalian akan menemukan orang-orang yang kalian cintai, di mana mungkin mereka kita tinggalkan sebelumnya. Kita berada di kampung tertentu, banyak orang yang kita cinta di situ, cuman buat maslahat agama kita kurang baik. Hijrahlah. Dengan hijrah ke tempat lain, Allah akan berikan kepadamu orang-orang yang cinta kepadamu sebagaimana di tempat asalmu. Maka orang dulu kan demen hijrah. Kayak orang-orang Hadramut dari dulu tuh pedagang-pedagang hijrah mereka. Ada yang ke daerah Eropa, ada yang datang ke Indonesia, ada yang hijrahnya ke daerah Afrika sambil dagang, sambil menyebarkan Islam. Itu ajaran Rasul. Jadi kalau ada orang suka ngatain imigran-imigran, bilang sama dia itu menghina Rasulullah. Rasul juga imigran dari Makkah ke Madinah. Jangan kata-kata imigran dijadikan bahan ledekan atau penghinaan. Karena orang yang merantau atau imigran itu bukan orang yang nggak baik, justru baik, dan itu termasuk sunnah kalau tujuannya kebaikan. Tujuan anak hijrah ngapain? Di kampung anak kagak beres dah. Buat ibadah susah,
buat ngajak orang berbuat baik susah, ana hijrah ke kampung yang lain. Di sana alhamdulillah masyarakatnya agamanya bagus dan mereka taat kepada Allah. Dengan saya hijrah, insya Allah saya punya kekuatan. Dari sana saya akan bawa berapa orang ke kampung saya lagi untuk ngajak mereka berbuat baik. Tujuannya begitu mah sunnah, bukan dihina. Kecuali hijrah dari tempat yang baik ke tempat yang buruk. Di tempat yang baik, tempat masya Allah, orang-orangnya baik, di situ berkah dari Allah luar biasa, dia pindah ke tempat penuh maksiat, tempat penuh kekufuran, di mana dia juga ikut-ikutan bermaksiat. Nah itu baru disebut hijrah yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Wa bihadhil hijrah, dengan hijrah ini kata ulama, tammat li rasulina sallallahu alaihi wasallam sunnatu ikhwanihi, maka dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasul mengikuti jejak sunnah saudara-saudara beliau dari kalangan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul sebelum Nabi juga hijrah. Sebut siapa di antara mereka? Yang nomor satu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan hijrah. Anaknya Nabi Ismail dengan ibunya ditinggal di Mekah kan. Nabi Ibrahim pergi kemana? Ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Dia ke sana hijrah, menyebarkan agama, menyebarkan risalah. Itu adalah hijrah yang terjadi pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sesudah Nabi Ibrahim siapa yang hijrah? Yaitu Nabi Musa. Nabi Musa berpindah tempat dari tempat ke tempat karena diuber-uber sama siapa? Sama Fir'aun. Ingin dibunuh, ingin dibantai dia dengan pengikutnya, sehingga Nabi Musa itu selalu apa? Hijrah dari tempat ke tempat yang lain. Kemudian diteruskan lagi oleh Nabi Isa alaihissalam yang disebut dengan kalimatullah wa ruhihi, yaitu adalah seorang rasul yang mendapat sebutan dengan apa? Istilah Ruhul Qudus, karena beliau itu lahir tanpa apa? Tanpa ayah, ibu tanpa bapak. Itulah salah satu karamah atau kelebihan daripada Nabi Isa alaihissalam. Dan beliau juga hijrah dari tempat ke tempat yang lain. Sesudah mereka diteruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana juga Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Kulluhum ala azimin darajatihim wa rif'ati maqamihim uhinu min asyairihim. Semua para nabi, dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua mereka itu dihina dan dikucilkan oleh kelompok-kelompok mereka. Nabi dihina, dikucilkan, mau dibunuh oleh keluarganya sendiri. Nabi Musa juga terjadi kepada beliau, Nabi Isa juga terjadi, Nabi Ibrahim juga sama, sampai di mana? Dibakar dalam apa? Dalam api. Cuman dengan izin Allah itu api jadi apa? Jadi AC. Api harusnya ngebakar, malah ketika dinyalakan untuk Nabi Ibrahim tuh api jadi AC. Kenapa jadi AC? Karena Allah berfirman apa? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu itu dingin, wasalaman, dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Jadi itu api dingin. Orang-orang harus melihat api orang kebakar, malah Nabi Ibrahim apa? Keasikan di bawah, lagi dibakar tapi apa? Tapi nggak kebakar, malah dingin bagi dia. Itu mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam. Fasabaru liyakunu mathalan liman yati min ba'dihim. Maka para nabi tersebut yang hijrah, mereka sabar dengan luar biasa. Untuk apa mereka sabar? Supaya menjadi contoh bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Contoh buat kita ketika kita berjuang dalam kondisi di mana kita terhempit, disakiti, nggak dipedulikan, kagak dianggap, sabarlah, innallaha ma'as sabirin. Kita harus sabar menghadapi setiap situasi untuk mengikuti para nabi dan rasul. Kita nggak sampai ditimpuk, nggak sampai mau dibunuh, nggak sampai diusir, nggak sampai dibikin lapar. Semua itu jauh dari kita. Cuman memang sikap orang di akhir zaman
banyak yang ngeledek, menghina maupun tidak memperdulikan syariat, sehingga langkah kita untuk mengajak orang berbuat baik itu semakin sulit di akhir zaman. Tapi apakah kita harus nyerah? Jangan nyerah, tetap harus kita ini berdiri tegak sebagaimana para rasul dan anbiya salawatullah wassalamu alaihim ajma'in. Min muttabi'ihim fi tsabati wa sabar, mereka sebagai contoh buat kita supaya selalu itu berdiri tegak, wasabar dan sabar alal makarih, ketika mengalami situasi yang tidak diinginkan. Situasi tidak diinginkan dalam hidup, entah itu dalam dakwah, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, kita harus sabar dan banyak-banyak nyebut nama Allah, karena itu cara terbaik yang dilakukan oleh para rasul. Dengan sabar, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, inna ma'al usri yusra, setiap kesulitan nantinya akan ada kemudahan. Madama dzalika fi ta'atillah, selama sifat sabar, sikap sabar kita tadi dan sikap tegak kita semua karena Allah dan demi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sabar untuk maksiat. Sabar untuk maksiat itu bukan sunnah, justru maksiat. Sabar ketika ingin menyampaikan kebenaran dalam rumah tangga, dalam lingkungan teman-teman, dalam lingkungan berdakwah, dalam lingkungan keluarga besar. Selama kita niatnya baik, dimusuhin, dihina, tetap sabar. Ada saatnya nanti mereka yang menghina kita, mengucilkan kita, mereka akan menyesal, di mana mereka akan sadar bahwa selama ini yang benar adalah apa yang kita sampaikan. Intinya jangan pernah kita ini putus asa. Fasal Misra wa tarikhaha, maka bertanyalah tentang Mesir dan sejarah Mesir di zaman dulu, di mana Nabi Yakub alaihissalam dan anak-anaknya sempat hijrah ke Mesir. Nabi Yakub, siapa Nabi Yakub nih? Anaknya namanya siapa yang jadi nabi? Nabi Yusuf. Nabi Yakub dengan anak-anaknya semua hijrah ke Mesir. Untuk apa hijrah ke Mesir? Karena mereka melihat penduduk Mesir menerima mereka dengan dengan sukacita. Jadi benar-benar disambut luar biasa Nabi Yakub dan anak-anaknya. Wa tarkihim ma ya'budun, dan mereka sampai rela meninggalkan apa yang mereka sembah selama ini. Karena kan mereka dulu sembah berhala, mereka tinggalkan semua demi Nabi Yakub dan anak-anaknya, karena Nabi Yusuf alaihissalam menjadi penguasa raja di situ, sehingga mereka itu tunduk kepada Nabi Yusuf. Walamma madat sunun, tapi setelah lewat beberapa tahun dari datangnya Nabi Yakub dan anak-anaknya dan Nabi Yusuf di situ sebagai raja, maka penduduk Mesir setelah berapa tahun kemudian mereka tiba-tiba berubah lagi. Tadinya malah mengagumkan Nabi Yusuf, memuliakan Nabi Yakub, mereka sekarang berubah. Ada yang hasut, ada yang manas-manasin, lo pada itu bego, selama ini lo pada dibikin bodoh, yang benar adalah ajaran nenek moyang kalian. Tinggalkan tuh Yusuf, tinggalkan tuh Yakub, yang benar adalah ajaran kalian punya nenek moyang. Sejak itu mereka mulai nyakitin para nabi. Nabi Yusuf mulai diganggu, Nabi Yakub mulai disakiti. Setelah itu datanglah Nabi Musa dan Harun untuk meneruskan dakwah yang ada di Mesir, tapi mereka digituin. Nabi Yusuf bukan hanya seorang nabi, seorang raja, tapi seorang nabi, dan Allah nunjukin berapa mukjizat di tangan Nabi Yusuf. Tetap yang namanya orang kalau sudah jauh dari hidayah, ujung-ujungnya kagak akan menerima. Oke, mereka cuma berselang berapa tahun dong tuh dimuliain, diterima, diagungkan oleh penduduk Mesir. Tiba-tiba datang penghasut, dipanasin, mereka mulai nyakitin Nabi Yusuf. Itulah manusia. Itu kalau sekelas Nabi digituin, apalagi kita. Kita bukan siapa-siapa, ulama kagak, Nabi kagak, raja juga bukan. Ketika kita disakiti maupun kita tidak diperdulikan,
dihina dengan kata-kata yang tidak baik, maka sabarlah, insyaallah ada saatnya mereka akan menyesal. Nyesalnya bukan karena apa-apa, mereka akan nyesal ingat perkataan dan ucapan kita, kenapa selama ini tidak diikuti. Wa harabal masih alaihissalam minal yahud, bahkan Nabi Isa alaihissalam sampai kabur daripada orang-orang Yahudi. Hina ma kadzabuh, ketika mereka tidak percaya bahwa Nabi Isa sebagai rasul, kan bahkan dituduh ibunya, dituduh yang macam-macam, kok bisa punya anak tanpa bapak, nih kamu ngelakuin apa ini? Padahal Allah udah nunjukin yang namanya irhasat Nabi Isa waktu dia masih kecil, masih bayi, hitungan hari usianya, lagi digendong sama ibunya kan disuruh diam sama Allah, jangan bicara sedikit pun. Di situ ketika mereka nuduh macam-macam kepada Siti Maryam sambil gendong anaknya, ternyata Nabi Isa bicara. Dia bayi tapi mengeluarkan suara, bicara, dibilang dia sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Segitunya masih kagak dipercaya. Nggak dipercaya. Padahal Allah sudah tunjukkan mukjizat atau irhasat. Kalau disebut, kalau Nabi sebelum dapat wahyu disebut dengan irhasat. Itu udah ditunjukin sama Allah, tapi mereka mau menolaknya. Bahkan mereka itu lebih fokus kepada Nabi Musa aja. Nabi-nabi yang datang setelah Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, nggak dianggap sama mereka. Nah, itulah sombongnya Bani Israel, al-Yahud ini. Fa'aradu al-fatka bihi, bahkan mereka ngubur Nabi Isa untuk dibunuh. Hatta kana min dhamni ta'alimihi litalamidhihi tuba lil matrudina min ajlil bir. Bahkan di antara kata-kata bijak Nabi Isa kepada murid-muridnya, kan yang ikut cuma dikit. Yang kita kenal kalau dalam Islam itu hawariyin. Hawariyin ini adalah pengikut Nabi Isa yang mereka beriman kepada Nabi Isa, dan mereka disebut dengan murid Nabi Isa alaihi salam. Apa kata Nabi Isa kepada murid-muridnya tadi, al-hawariyin? Tuba lil matrudin, sungguh beruntung mereka-mereka yang selalu diusir karena mereka ingin berbuat baik. Orang ingin berbuat baik diusir, itu orang yang beruntung, kata Nabi Isa. Itu mau berbuat baik malah dicaci, dimaki, diusir, itu orang beruntung. Karena ente itu mereka memperlakukan kita dengan cara yang tidak baik, padahal tujuan kita baik. Kita di mata orang itu nggak baik, tapi penduduk langit semua nyambut kita. Ketika kita meninggal dalam kondisi kita sabar dengan perlakuan mereka, roh kita disambut dengan sukacita oleh penduduk langit. Maka kata Nabi Isa, tuba, beruntung orang yang diusir gara-gara ingin berbuat kebaikan. Li'anna lahum malakutus samawat, karena orang yang semacam itu yang diusir karena ingin berbuat baik, mereka itu adalah orang-orang yang akan menjadi raja dan penguasa-penguasa di langit nanti. Maksudnya akan menjadi orang-orang hebat di dalam surga. Tsumma qala ba'd, kemudian dia berkata kepada muridnya, ifrahu wa tahallalu, maka bahagialah kalian dan banyak-banyaklah sebut nama Allah. Ketika kita diusir, kalian itu adalah orang beruntung, maka gembiralah kalian dan banyakin nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna ajrakum azim, karena sesungguhnya pahala yang Allah sediakan buat kalian itu besar, kata Nabi Isa. Fis samawat, di langit sudah dicatat. Kalian punya amal itu terlalu banyak dicatat oleh apa? Oleh Allah di Al-Lauhil Mahfuz. Fa innahum taradul anbiya, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi sebelum kami, mereka sudah mengusir dan membunuh para nabi. Emang kelakuan orang Yahudi begitu. Sehingga ketika muridnya Nabi Isa kaget, lah kita kok diginiin ya. Kata Nabi Isa, beruntung kita diusir karena ingin berbuat baik. Bahkan kalian harusnya bergembira dan banyak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya pahala kalian itu agung dan besar, sudah dicatat oleh penduduk langit. Itu kata-kata Nabi Isa. Dan kemudian kata beliau, fa innahum taradul anbiya alladzina qablakum, justru mereka sebelum kami pernah ngusir para nabi dan
dan Rasul. Jadi udah, nggak usah dihiraukan, nggak usah dipikirin. Kita berada di jalan yang benar, insya Allah Allah akan berikan yang paling baik buat apa? Yang terbaik buat kita. Itu nasihat atau kata-kata Nabi Isa alaihissalam kepada murid-muridnya, atau yang kita kenal dengan al-hawariyun. Wasal al-qura allati halat biha naqmatullah bi kufri ahliha kadiyar Lut wa Ad wa Thamud tanbi'uka an muhajaratil anbiya minha qabla hulul niqmah fala gharaba an hajara alaihi salatu wassalam min bilad mana'ahu ahluha min tatmim ma aradahu Allah ta'ala sunnatullah fil ladhina khalu min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi di sini katakan, dan cobalah lihat bagaimana cerita para nabi-nabi sebelumnya Rasulullah. Pengikut mereka, umat mereka itu kufur kepada para nabi-nabinya. Seperti kaum Nabi Lut, bagaimana mereka? Kaum Nabi Ad, bagaimana mereka? Siapa kaum Nabi Ad ini? Kaum Nabi Hud, kaum Nabi Thamud, mereka kaum Nabi Saleh. Bagaimana keadaan mereka? Mereka ngingkarin nabinya, musuhin nabinya, ingin bunuh nabinya, sampai para nabi tersebut mereka keluar dari kampung halamannya sebelum azab turun. Kan setiap azab mau turun, nabinya disuruh keluar. Nabi Saleh suruh keluar, Nabi Hud disuruh apa? Disuruh keluar. Nabi Allah siapa namanya? Lut disuruh keluar karena akan turun azab ke kampung tersebut. Bahkan itu kan sebagai tanda bahwa mereka hijrah, kan, keluar dari kampung halaman. Jadi jangan kaget kalau Rasul pun ikut hijrah. Kalau ada orang bilang, tuh lihat tuh si Muhammad tuh, dia hijrah dari Makkah karena nggak ada orang nerima dia, dimusuh-musuhin sampai hijrah. Begitulah dakwahnya Nabi Muhammad. Bilang sama mereka, semua nabi rata-rata hijrah. Nabi hijrah dari Mekah, di situ Nabi ingin menyampaikan agama, mereka nolak, dimusuhin, bahkan ingin dibunuh. Tapi Nabi nggak angkat tangan, minta Allah musnahin Mekah, kagak, enggak sama sekali. Nabi lebih baik hijrah dari Mekah, tapi Mekah tetap ada, utuh, kagak turun azab. Dengan Nabi hijrah, dia susun kekuatan, balik ke Mekah supaya orang Mekah masuk Islam. Nabi-nabi yang lain beda. Udah menyampaikan semua, mereka nolak, mereka musuhin, mereka ingin bunuh, diangkat tangan Nabi. Allahumma inni ballagat, seperti Nabi Lut, saya sudah sampaikan ya Allah, saya sampaikan agamamu, tapi mereka nolak. Sekarang saya serahkan semua kepadamu ya Allah. Udah, Allah nurunin malaikat Jibril, wahai Lut, kamu keluar dengan keluargamu sebelum waktu fajar, karena azab akan Allah turunkan kepada mereka. Mereka keluar. Rasul begitu gak pas hijrah? Diangkat tangan, ya Allah saya serahkan kepadamu. Kagak. Itulah keistimewaan Rasulullah. Dia nggak minta umatnya itu dimusnahkan, tapi dia pindah, susun kekuatan, susun akhlak yang baik kepada sahabat, disebarkan Islam ke seluruh dunia. Nggak pernah dia sedikit pun mendoakan yang buruk kepada umatnya, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Emang nabi yang lain mendoakan buruk? Tidak mendoakan buruk. Cuma mereka bingung harus ngelakuin apa lagi. Udah disampaikan, kok laki datangin laki, nih gue punya anak nih, anak perempuan. Nabi Lut bilang begitu, nikahin anak perempuan nih, nggak usah. Kita nggak butuh anak perempuan. Kita bilang apa? Kalian ngaco cara berpikirnya, bodoh amat. Datang malaikat ke rumah Nabi Lut, mereka nyerupain laki-laki. Emang namanya malaikat kalau nyerupain manusia apa? Pasti kan sempurna banget. Wah, ini di luar pada gelisah ngelihat laki-laki tampan begitu, karena otak mereka ada jeruk makan jeruk. Sampai tuh malaikat mau diperkosa ya gitu. Tapi karena itu malaikat ya, nggak bisa apa-apain. Mereka masuk ngedobrak, mereka sudah nggak ada tuh para malaikat. Sampai segitunya. Nabi Lut bingung, diangkat tangan, ya Allah, saya harus ngelakuin apa lagi? Saya udah sampaikan, saya bilang kalian yang ngaco, cara berpikir kalian tuh ngawur. Kalian punya berpikir itu jauh daripada sifat kebinatangan, apalagi sifat manusia. Oh nggak bisa, ini cara kita. Ya udah, dibilang ya Allah saya serahkan kepadamu. Bukan itu mendoakan yang buruk kepada umatnya. Mereka
sampai di titik mereka bingung harus ngelakuin apa lagi. Seperti kaum Nabi Saleh. Nabi Saleh juga sama. Dia sampaikan ke Nabi Saleh ada sebuah seekor unta. Ini unta sebagai ujian buat kaum Nabi Saleh. Jangan kalian apa-apain ya unta. Kalau dia apa-apain adab turun. Mereka ketawa. Masa ya adab turun gara-gara unta? Dibunuh untanya. Ya adab turun. Karena apa? Kesombongan mereka kaum Nabi Saleh. Karena mereka dikenal manusia keker, manusia kuat secara jasmani. Itu kaum Nabi Saleh. Mereka bisa bikin rumah dari gunung. Gunung itu dipahat, bukan pakai perlengkapan kayak zaman sekarang udah canggih. Mereka semua pakai tangan, serba pakai tangan. Ya mungkin mereka punya pacul dibuat sendiri. Nah itu bisa bikin kamar, ada kamar mandi, ada ruang tamu, gunung. Tanpa dibangun, gunung dipahat aja jadi ruangan. Bayangin, sekuat api mereka itu. Karena kesombongannya Allah turunin adab, selesai. Tinggal sejarah doang mereka. Subhanallah, apalagi kita nih. Kerdil kecil-kecil. 180, 190 dianggap tinggi banget. Itu baru 9 bulan dalam perut ibunya zaman dulu. 190 tuh baru 9 bulan, belum brojol mah 2 meter. Nggak ada apa-apanya kita. Makanya disitulah kita ngambil ibrah dari sejarah para rasul supaya kita ini berpikir kita bukan siapa-siapa. Kalau Allah bilang kun fayakun, selesai kita. Kayak sekarang nih hitungan sebulan, mungkin ada sebulan lebih Allah nggak kasih hujan di daerah manapun, udah mulai teriak kekeringan. Nggak ada air, susah air, cuman begitu doang tuh Allah kasih. Gimana kalau adab turun? Setiap Allah kasih kita ujian begini, harus yang umat Islam tuh sadar, emang kita punya dosa apa nih, kok sampai Allah nggak ngasih hujan? Mungkin ada orang di luar bilang, ini teknologi orang barat nih, sengaja mereka sudah prediksi bakal terjadi apa? Kekeringan, bakal terjadi begini, itu semua pakai alat, pakai satelit. Mau pakai satelit, rencana mereka apapun, kalau kita taat sama Allah, apa gunanya satelit mereka? Kenapa zaman Nabi 300 lawan 1000 bisa? Secara hitungan militer nggak mungkin, nggak masuk akal. Apalagi zaman itu kan pedang ketemu pedang ya. Kalau zaman sekarang mungkin sniper, sampai 300 lawan 1000 bisa aja menang 300. Kalau mereka apa? Lebih ahli dalam urusan apa? Perang. Karena dari jauh kita bisa tembak. Lah dulu kan 1 ketemu 1, berarti 1 orang minimal ketemu 3 orang, tapi bisa menang. Nah itu kan di luar apa? Logika. Itu ketika orang beriman, Allah kasih sesuatu yang di luar logika dia. Orang barat boleh punya rencana busuk, cuman kalau kita punya iman, insya Allah jauh dari negara kita. Masalahnya kan pejabat kita kan juga aneh, bicara kayak nggak punya iman. Diprediksi sama negara-negara maju, nanti ke depan kita akan begini, kita akan kesusahan pangan karena nggak akan hujan, kok jadi peramal nih pejabat kita. Bukan ngasih motivasi yang baik kepada rakyat. Jadilah orang yang yang bertakwa, dekatkan diri kepada Allah. Insyaallah inna ma'al usri yusra, yakin insyaallah hujan turun walaupun mereka punya rencana busuk. Masalahnya kita jauh dari Allah. Semua sekarang hitungan pakai akal dan ngelihat apa kata barat. Jadi seolah-olah barat tuh kayak Al-Qur'an. Apa kata orang barat udah pasti apa? Udah pasti benar ya. Itulah salahnya kita. Kita udah nggak percaya lagi terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nabi udah sampaikan begini caranya, begini, ingin hidup begini, ingin rakyatnya baik, begini caranya, kagak dipeduliin. Dia lebih baik ngikutin apa kata barat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di situ kita harus sadar, sering-sering beristighfar. Insyaallah Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita semua, supaya keluarga kita, saudara kita yang di daerah-daerah yang mereka sudah kesulitan air, mereka bisa mendapatkan air lagi. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Fala qaraba an hajara alaihi salatu wassalam min biladin mana'ahu ahluha min tatmim ma aradahu Allah taala. Maka oleh karenanya jangan heran jika Nabi juga ikut berhijrah, karena penduduk Makkah mereka tidak menerima dakwah Rasul, bahkan mereka ingin membunuh Rasul. Rasul keluar dari sana dengan cara baik dan tidak nyumpahin maupun mendoakan mereka dengan keburukan. Justru Nabi balik lagi dengan akhlaknya, dengan kemuliaannya, sehingga penduduk Makkah banyak yang masuk
Islam. Ini perjalanan Nabi sampai ke Quba. Nah, insyaallah berikutnya kita akan bahas tentang a'mal Makkah, perbuatan-perbuatan penduduk Makkah. Nah, ini kita akan bahas di pembahasan kita yang akan datang insyaallah taala. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم حق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا رب أسمع فضلا وجودا منا لا بانتساب منا بالمصطفى الرسول أهرى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عبادة الصحب والحمد لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.